mengomentari tentang laporan hasil survei beberapa hari ini, di mana dilaporkan bahwa hasil survei Pak Prabowo melampaui hasil Pak Ganjar. Baik, saya mencoba mengomentari akan hal tersebut karena secara logika dalam hal survei, karena survei ini sendiri kan adalah sesungguhnya indikator daripada apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kita melihat dulu tahun dari perkembangan survei dari Maret 21, maksudnya Maret tahun 21 sampai dengan Maret tahun 22, Pak Prabowo itu menempati posisi survei teratas. Mengapa terjadi demikian? Karena memang waktu itu Pak Prabowo boleh bilang belum ada saingannya, karena Pak Prabowo adalah orang yang baru habis mengikuti Pilpres dengan Pak Jokowi, di mana mereka berdua saja. Jadi Pak Jokowi menang dan Pak Prabowo kalah, tidak juga terlalu jauh kalahannya. Jadi wajarlah dari popularitas itu, pengaruh dari Pilpres, Pak Prabowo itu menempati hasil survei yang teratas. Karena belum ada calon-calon yang lain yang mencoba mensosialisasikan dirinya. Namun setelah itu Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, Pak Basuki, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, baru Ketua Golkar, baru Ketua PKB, mereka semua sudah mulai melakukan sosialisasi, termasuk Sandiaga Uno. Namun dari hasil perkembangan saat itu, Pak Ganjar mulai menunjukkan kelebihan-kelebihannya, karena memang Pak Ganjar ini jago dalam memainkan media sosial, sehingga mulai Maret 22 Pak Ganjar melampaui hasil surveinya, melampaui Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sudah ada saingan, dan mulai saat itu terus surveinya Pak Ganjar menempati tempat teratas sampai pada tahun ini, pada bulan Maret, persisnya 29, di mana FIFA 29 Maret, di mana FIFA mengumumkan untuk membatalkan Piala Dunia dilakukan di Indonesia, karena sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Pak Ganjar dan Gubernur Bali waktu itu membuat pernyataan untuk menolak timnas Israel untuk berlaga di Indonesia. Hal itu menurut FIFA menjadi tidak aman ketika Piala Dunia dilakukan di Indonesia, maka dibatalkanlah Piala Dunia itu di Indonesia. Dan banyak memang masyarakat yang kecewa waktu itu. Efeknya adalah itu yang membuat efek luar biasa ketika 2 minggu atau 1 minggu setelah itu dilakukan survei, hasilnya diumumkan Pak Ganjar turun hasil daripada pernyataan sikap tersebut. Pak Prabowo itu naik. Tapi mari kita lihat dulu kenapa survei sebelumnya Pak Ganjar itu naik. Apa yang melatar belakangi yang sehingga tergambar di dalam survei atau tertangkap di dalam survei itu Pak Ganjar di atas. Karena waktu itu ceritanya pertama Pak Jokowi ini kan mendapat perhatian dari masyarakat. Banyak orang yang kalau disurvei tentang kepuasan kepemimpinan Pak Jokowi, di hasil survei itu tertangkap bahwa sekitar 70%-an itu masyarakat Indonesia puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi, termasuk program-programnya. Nah, itulah pada waktu itu akhirnya timbul satu gerakan untuk mengusulkan Pak Jokowi maju menjadi capres 3 kali, calon presiden 3 kali. Namun Pak Jokowi
tetap menolak hal itu karena dia taat konstitusi. Konstitusi kita saat ini mengatur bahwa presiden cukup 2 kali dan itu adalah hasil dari reformasi, menginginkan tidak boleh seseorang memimpin lebih dari 2 periode karena dengan pemahaman bahwa the power tend to corrupt. Jadi ketika kekuasaan itu berlangsung berulang-ulang, dia kecenderungan untuk menyalahgunakan akan kekuasaan itu. Itu sebabnya, dan itu terlihat ketika Pak Harto memimpin Republik ini selama kurang lebih 32 tahun. Kekuasaannya begitu merajalela, bahkan kekuatan militer dan kekuatan pengadilan dibawa kendali Pak Harto, sehingga apa saja yang dia katakan itu boleh terjadi. Itu yang terjadi, kekuasaan yang totaliter yang dilakukan oleh gaya kepemimpinan Pak Harto. Dan reformasi akhirnya ketika MPR dibawa kendali Pak Amin Rais, mereka berhasil mereformasi, melakukan amandemen undang-undang, dan salah satunya adalah pembatasan pada tugas presiden. Nah, itu yang akhirnya Pak Jokowi sangat taat, dan ketika didengungkan untuk dia dicalonkan 3 kali, beliau sama sekali menolak. Karena penolakan tersebut akhirnya berubah keinginan masyarakat adalah harus ada generasi baru atau orang yang dapat menggantikan Pak Jokowi. Dari calon-calon, beberapa calon yang berkembang saat itu, mereka mulai jatuh hati kepada Pak Ganjar karena gayanya mirip-mirip Pak Jokowi. Kemudian mereka juga sama-sama adalah berasal dari Jawa Tengah dan juga dari Solo, sehingga mempunyai latar belakang yang sama, budaya sama, bahasa sama, dan kemudian style, the lifestyle, style Jawanya itu mereka sama. Sehingga harapan itu mereka mulai melihat ada Pak Ganjar. Dan itu sangat mempengaruhi hasil survei itu. Itu terbaca di survei, maka survei Pak Ganjar selalu unggul karena itu. Namun setelah, karena masyarakat Indonesia sudah sangat berharap bola kaki di Indonesia dan itu batal, dan salah satu penyebabnya adalah statement Pak Ganjar, maka muncullah kekecewaan kepada Pak Ganjar dan itu terbaca di hasil survei. Tapi itu kan suatu hal yang situasional yang terjadi tiba-tiba pada saat itu. Apakah harapan tadi sudah langsung pupus? Saya rasa belum. Saya percaya juga waktu itu bahwa ini hanyalah karena situasi saja. Karena mungkin termasuk banyak orang PDI yang kecewa waktu itu, atau orang Jokowi yang waktu itu mendukung Pak Jokowi termasuk banyak yang kecewa. Tapi menjelang berjalannya waktu, Ibu Mega juga melihat hal itu. Mungkin ada bisikan ke Ibu Mega supaya cepat-cepat diumumkan Pak Ganjar agar merubah keadaan. Jadi ada satu momen politik yang besar yang dilakukan oleh PDIP dan Ibu Mega piawai dalam hal itu. Sehingga pada tanggal 21 April, tidak menunggu 1 bulan, tanggal 21 April, ya hampir 3 mingguan lah, Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Momentum itu sangat luar biasa, apalagi waktu itu dilakukan pas Lebaran, di mana orang-orang pada pulang, sehingga mereka di rumah itu pada cerita itu tentang pengumuman Pak Ganjar menjadi capres. Di Jawa itu langsung bergelombang, ada satu gelombang cerita yang besar, dan gelombang cerita itu memupuskan akan cerita tentang Piala Dunia. Jadi pengumuman Ganjar begitu gencar, apalagi ada kebijakan Ibu Mega langsung menunjuk Ibu Puan Maharani yang tadinya menjadi rival di dalam pencalonan tersebut. Ibu Puan langsung ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Pak Ganjar.
baru anaknya salah satu juga Prananda ditunjuk sebagai tim media yang untuk backup atau memonitor akan perkembangan daripada proses pencalonan tersebut. Itu yang membuat semua elemen partai, kekuatan partai itu menyatu, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Tapi itu ciri khas PDI selalu. Ketika sudah ada kebijakan oleh Ibu Mega, maka semuanya akan patuh kepada peraturan itu. Tidak ada yang bisa bertanya, membantah atau apa saja. Langsung tidak ada komentar. Termasuk orang-orang Dewan DPR yang tadinya agak pesimis kepada Pak Ganjar, langsung semua menyatakan sikap dan berhenti untuk berpikir lain tentang Pak Ganjar. Karena sudah dinyatakan oleh Ibu Mega bahwa dia adalah calon PDI. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang PDI dan termasuk berefek kepada orang-orang pendukung Pak Jokowi yang tadinya marah ke Pak Ganjar, itu menjadi luluh hati mereka dan meredam, dan mereka kembali berpikir pada pikiran semula untuk menaruh harapan kepada Pak Ganjar untuk dapat meneruskan Pak Jokowi. Itu yang terjadi di masyarakat. Apa akibatnya? Ketika 2 minggu dilakukan survei Pak Ganjar sudah melampaui Pak Prabowo lagi. Sudah melampaui Pak Prabowo. Bahkan selama bulan April. Iya, selama bulan April itu, sejak pengumuman tanggal 21 lalu sampai 31 April, berarti 10 hari dilakukan survei, dan hasilnya diumumkan pada bulan Mei, itu Pak Ganjar sudah melampaui Pak Prabowo. Baru selama bulan Mei lagi, sepanjang bulan Mei sampai pada 31 dilakukan lagi survei kedua, dan hasilnya dari SMRC kita lihat Pak Ganjar mengungguli lagi. Di situ Pak Ganjar sudah unggul jauh 37,2%, Pak Prabowo itu cuma 33,1%. Sudah cukup jauh selisih mereka. Itu adalah, jadi selain daripada penyatuan daripada struktur PDI, orang-orang dalam struktur yang semua menyatu bergerak, ketika mereka mengundang Pak Ganjar ke daerah-daerah, hanya baru kekuatan PDI saja waktu itu langsung terlihat entusiasme masyarakat menerima Pak Ganjar luar biasa. Dia berkunjung ke Kalimantan, dia berkunjung ke Jawa Barat, dia berkunjung ke Banten, dia berkunjung ke Manado, ke Medan. Semua menunjukkan antusiasme masyarakat menjadi kuat sekali. Akibat daripada gerakan itu adalah PSI, P3, Hanura, dan PAN waktu itu langsung menyatakan sikap atau mendekati PDI Perjuangan. Kedekatan mereka untuk apa? Adalah untuk mendukung Pak Ganjar. Jadi langsung ada PDI sebagai pendukung, PSI, baru Hanura, P3 dan PAN. Sudah 5 waktu itu partai langsung mendekat ke PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Ganjar. 1 minggu atau 2 minggu setelah itu baru Perindo menyatakan sikap lagi untuk mendukung Pak Ganjar. Dan sekarang tinggal antara Golkar dan PKB akan kemana arah mereka. Tapi saya juga curiga PKB dan Golkar kalau ketika melihat kekuatan Pak Ganjar semakin kuat, mereka ini kan tidak pernah dalam sejarah mereka menjauh dari penguasa. Mereka selalu ada dalam partai penguasa, dalam mendukung presiden dan di dalam kekuasaan. Oleh karena itu saya cukup yakin, apalagi Golkar, sejak dari awal dia tidak pernah, sejak reformasi belum pernah jauh dari kekuasaan. Oleh karena itu mereka selalu tidak
ketika survei mereka rendah, mereka tidak mencalonkan untuk presiden. Mereka mendukung calon yang kuat. Hanya pernah Golkar mendukung karena waktu itu terbaca seakan-akan Pak Prabowo kuat, mereka sempat mendukung Pak Prabowo, dan itu situasi waktu itu agak chaos karena majority waktu itu partai politik mendukung Pak Prabowo, tapi realitanya dimenangkan oleh PDIP yang hanya didukung oleh beberapa partai. Akibatnya adalah di legislatif terjadi semacam boikot kekuasaan. PDI sebagai partai pemenang tidak duduk menjadi ketua DPR, bahkan fraksi-fraksi pun PDI hampir tidak pernah menduduki akan jabatan ketua komisi. Nah, itu adalah chaosnya waktu itu. Oleh karena itu Pak Jokowi memahami situasi itu, dia sangat pintar memainkan piawai di dalam memainkan pengaruhnya, mencoba merangkul partai-partai penguasa agar tidak pecah, kecuali Pak Surya Paloh langsung sudah menyatakan untuk mendukung Pak Anies. Oleh karena itu, tapi konsekuensinya beliau agak jauh dari kekuasaan. Stres juga dia, menterinya ditangkap oleh KPK, dan satu lagi sementara berurusan Menteri Kehutanan Pertanian ya kalau tidak salah, kemungkinan juga berurusan dengan KPK, dan mungkin juga dalam waktu dekat akan ditangkap lagi. Jadi melihat situasi itu, Golkar agak hati-hati. Dia tidak berani menjauh dari kekuasaan. Dan Golkar tahu persis, bahkan dari hasil survei kan Pak Ganjar itu selalu di atas. Nah, lepas daripada partai yang sudah 6 pasti sekarang mendukung PD Perjuangan, sementara Pak Prabowo belum ada satu yang sudah pasti, belum ada satupun partai yang sudah pasti mendukung Pak Prabowo atau menyatu dengan Gerindra. Pak Anies belum diresmikan sebagai calon, belum dideklarasi sebagai calon karena mereka masih menunggu wakil. Baru Nasdem, tapi kan Nasdem kan belum memenuhi standar threshold, jumlahnya yang belum mencapai persentasenya. Oleh karena itu dia masih harus menunggu dukungan dari PKS dan Demokrat. Sementara penggabungan mereka juga masih terjadi silang pendapat, ya itu urusan mereka lah. Tapi yang sudah pasti sekarang adalah capres yang sudah diumumkan adalah dari PD Perjuangan Pak Ganjar, dan dari Gerindra adalah Pak Prabowo sendiri. Baik, kembali kita mengulaskan tentang hasil survei yang akhir-akhir ini beredar. Tiba-tiba Pak Prabowo dideklar sebagai pemenang. Maksudnya hasil surveinya mengungguli Pak Ganjar. Saya secara logika yang mengerti statistik, mengerti membuat survei, dan juga survei ini kan hanya indikator, hanya membaca hasil publik. Tapi kita kan harus juga mengikuti apa yang terjadi di publik. Kalau Pak Ganjar itu setelah dideklar saja, baru dideklar saja, hasil surveinya langsung naik. Karena majority orang PDI menyatu. Baru sebagian orang-orang dukung Pak Jokowi yang dulu mendukung Pak, berharap ada kelanjutan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar, sehingga survei Pak Ganjar itu naik di atas terus. Itu setelah deklarasinya dinyatakan oleh Ibu Mega Pak Ganjar adalah menjadi calon presiden, mereka ini semua langsung tunduk. Itu sifatnya PDI. Masa fanatismenya PDI sejati itu, mereka kembali langsung ke PDI. Begitu Ibu Mega sudah mengumumkan, tidak ada yang berani bantah. Dan ada beberapa orang, atau saya boleh katakan momentum pengumuman itu begitu kuat sehingga mematikan akan pikiran orang terhadap
bola event Piala Dunia. Nah, ini yang mulai berbalik dan ternyata dua efek daripada pengumuman itu, 2 minggu setelah itu dilakukan survei, itu hasilnya Pak Ganjar sudah melampaui tipis, masih waktu itu melampaui tipis akan Pak Prabowo. Tetapi setelah bulan Mei dilakukan hasil survei sampai 31 Mei diumumkan bulan Juni, itu sudah jauh tertinggal Pak Prabowo karena Pak Ganjar waktu itu sudah 37,2, Pak Prabowo baru 33,1. Jadi sudah 4%-an selisih surveinya. Margin of error saja cuma 2,5%. Berarti kan kalau dia dua kali lipatnya 5%, jadi hanya turun sedikit dari 2 kali lipatnya. Itu kan survei dinyatakan bagus kalau ketika margin of error itu, hasil survei itu 2 kali lipat dari selisihnya, 2 kali lipat margin of error. Tapi ini kan sudah hampir 2 kali lipat, 4% lebih, itu kan 4,1%, itu kan sudah cukup tinggi. Jadi menyatakan bahwa hasil survei itu sudah sangat reliable, dinyatakan bahwa itu unggul Pak Ganjar. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena ada penambahan 5 partai yang sudah masuk mendukung Pak Jokowi, mendukung Pak Ganjar maksud saya. Jadi emosi, jadi euforia terhadap kegembiraan dinyatakan Pak Ganjar oleh Ibu Mega, itu terjadi euforia. Ketika dan hasil euforia itu berdampak kepada kunjungan Pak Ganjar ke daerah-daerah, mendapat penerimaan dari masyarakat luar biasa, terutama PDI ya. Makanya setiap kunjungan itu selalu merah dan banyak sekali. Tapi itu dampaknya adalah dia punya snowball itu berakibat kepada 5 partai tadi ikut mendukung Pak Ganjar. Sementara sikap Golkar sekarang akhirnya menjadi wait and see, yang tadinya berambisi untuk mengangkat hasil kongres untuk menyatakan Pak Erlangga sebagai capres, itu pun tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Itulah sikap Golkar. Golkar tidak berani melakukan sesuatu yang ketika survei, ada satu survei yang menyatakan pimpinan mereka itu tidak unggul. Karena hasil survei Ketua Golkar sampai saat ini masih rendah. Ya, masih rendah. Itu sebabnya mereka akhirnya keputusan Golkar waktu itu munasnya untuk menunjuk Ketua Golkar untuk menjadi capres itu tidak terlaksana sampai saat ini, karena mereka sudah melihat kekuatan Pak Ganjar sudah didukung oleh 5 partai lain, sehingga 6 partai yang sekarang mengusung Pak Ganjar, 1 pengusung 5 pendukung, jadi 6 partai sudah bersatu, dan ini akan membuat gelombang yang luar biasa. Karena kalau 6 partai ini sampai ke struktur partai ke tingkat desa atau kampung itu sudah ada poskonya, maka kekuatan Pak Ganjar akan semakin luar biasa. Ditambah ya, 2 relawan besar, relawan Pak Jokowi dan relawan Pak Ganjar sendiri. Pak Ganjar sudah 2 tahunan ini membuat ada relawannya, dan 2 relawan besar ini sekarang sudah menyatakan secara utuh mendukung Pak Ganjar saja. Jadi ada perpecahan tadinya di tubuh relawan Pak Jokowi, tapi itu hanya di bagian atasnya aja, di pucuk pimpinan, tetapi di bawah-bawah tidak, karena yang di bawah mereka selalu sudah menyatu mendekatkan diri kepada Pak Ganjar. Ditambah lagi kelompok muslim yang di mana-mana, dari santrinya, dari tokoh-tokoh muslimnya, itu semua sudah menyatakan sikap untuk mendukung Pak Ganjar. Oleh karena itu saya tidak melihat, sementara Pak
Prabowo sendiri saya belum melihat ada gerakan. Ada satu kali saya lihat cuman di Padang waktu itu ya. Dia bagi-bagi mobil ambulans untuk bantuan. Itu baru satu daerah, satu provinsi yang dilakukan. Nah, dibanding dengan Pak Ganjar yang sudah kemana-mana, gerakan di hampir semua provinsi, terutama dia limbas yang daerah Jawa Timur dia kuasai, dan itu nampak di survei. Jawa Barat dia sudah mulai masuk, Banten dia masuk, DKI dia masuk. Jadi boleh dibilang seluruh provinsi di Jawa ini, ya Jogja Angkalba sudah masuk di Jawa Tengah itu. Walaupun secara dia ada provinsi sendiri, tapi kalau melihat kan dia boleh diapit oleh Solo, baru boleh diapit juga oleh Semarang. Jadi saya anggap kekuatan Solo terpengaruh dengan Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah Pak Ganjar itu menguasai 71%. 71%. Ingat Pak Jokowi dulu menang karena menguasai Jawa Tengah. Dan ini kembali diulang oleh Pak Ganjar. Dia kuasai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil survei Pak Ganjar menguasai dua wilayah ini. Dan baru-baru ini dia di Bali. Dia kuasai lagi Bali. Jadi kalau Jawa Tengah, Jawa Timur plus Bali dikuasai Pak Ganjar, dan dia boleh mengurangi kekuatan Pak Prabowo di Jawa Tengah, baru Pak Anies di DKI boleh dikuasai oleh Pak Ganjar plus Banten, maka saya cukup yakin daerah Jawa akan sangat dikuasai oleh Pak Ganjar. Dan itu sudah terlihat dari survei Kompas. Dari 5 provinsi di Jawa ini, Pak Ganjar menguasai 2, Pak Anies menguasai 3. Tetapi dari hanya menguasai 2 itu, ketika kita proyeksikan kepada jumlah pemilih, Pak Anies masih tertinggal 4 juta dari Pak Ganjar. Jadi ini adalah realita yang ada saat ini, di mana Pak Prabowo belum terlihat melakukan satu gerakan yang luar biasa yang membuat hal itu nanti terbaca di survei. Jadi kalau tiba-tiba surveinya menyatakan Pak Prabowo melampaui Pak Ganjar, itu nonsens. Bagaimana realita publik, apa yang dilakukan di publik dengan hasil bacaannya bertentangan. Ini artinya ada rekayasa, ada permainan. Saya mengerti di sana adalah ada permainan yang dilakukan oleh orang-orang yang so intelektual tapi tidak really intelektual, yang bikin intelektual tapi bodoh-bodoh, di mana hasil bacaan publiknya itu berbeda dengan realita sesungguhnya. Karena kalau mau bicara realita, 6 partai gabungan, sedangkan cuma diumumkan saja Ganjar sudah di atas, apalagi ditambah dengan 6 partai pendukung, baru ditambah 2 relawan besar, tambah kelompok muslim. Jadi hampir semua ini menggambarkan bahwa kekuatan Pak Ganjar sesungguhnya luar biasa sekarang. Kalau benar-benar dilakukan survei secara gabungan, di mana para intelektualnya semua itu digabung, menurut saya, dan metodenya cukup satu metode, menurut saya akan sulit untuk bisa terbaca bahwa akan pasti hasil bacaannya akan sama dengan kondisi sesungguhnya pada publik saat ini. Dan saya percaya Pak Ganjar masih di atas karena gerakan Pak Ganjar sudah ditunjang oleh 6 partai, ditunjang oleh 2 relawan besar, ditunjang oleh kelompok-kelompok muslim yang di mana-mana menyatakan mendukung Pak Ganjar. Itu pasti akan ada efek snowballnya kepada kelompok muslim. Jadi saya sangat percaya hal itu. Jadi kalau 57% pemilih sudah dimenangkan oleh dari 57% pemilih ini, di mana pemenangnya adalah Pak Ganjar, dan Pak Ganjar menang 4 jutaan. Jadi di kelompok sisanya yang itu sudah tinggal 43%, yang kemungkinan itu adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku.
saya yakin sudah kecil kemungkinan mereka bisa memenangkan Pak Ganjar. Dan hasil bacaan surveinya pasti akan menunjukkan Pak Ganjar tetap di atas. Begitu tanggapan saya atas hasil survei yang berkembang akhir-akhir ini. Terima kasih, salam saya Helfried Lowo.